Bismillahirrahmanirrahim. Af'ala yuf'ilu if'alan alan fahuwa muf'ilun wa damu alun af'ila tuf'il muf'alun muf'alun akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dhaka mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun amadda yumiddu imdadan wa mumaddan fahuwa mumaddun wa dhaka mumaddun amidda la tumidda mumaddun mumaddun aw'ada yu'idu i'adan wa mu'adan fahuwa mu'idun wa dhaka mu'adun aw'id la tu'id mu'adun mu'adun aisar yusiru isaron wa musaron fahuwa musirun wa dhaka musarun aisir la tusir musarun musarun ajaba yujibu ijabatan wa mujaban fahuwa mujibun wa dhaka mujabun ajib la tujib mujabun mujabun abana yubinu ibanatan wa mubanan fahuwa mubinun wa dhaka mubanun abin la tubin mubanun mubanun Qa'an wa mu'tan fahuwa mu'tin wa dhaka mu'tan ahti la tu'ti mu'tan mu'tan adra yudri idra'an wa mudran fahuwa mudrin wa dhaka mudran adri la tudri mudran mudran awla yudi ida'an wa mudan fahuwa mudin wa dhaka mudan awdi la tudi mudan mudan arwa yurwi irwa'an wa murwan fahuwa murwin wa dhaka murwan arwi la turwi murwan murwan amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa dhaka mu'minun amin la tu'min mu'minun mu'minun ajharu yudhiru ijharan wa mujharan fahuwa mujhirun wa dhaka mujharun ajhir la tujhir mujharun mujharun abra'a yubri'u ibra'an wa mubra'an fahuwa mubri'un wa dhaka mubra'un abri' la tubri' mubra'un mubra'un Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Udah tidur lu. Bahir. Udah nggak baca Quran belum? Belum. Ada dulu Bri, bentar Bri. Lu baca Quran dulu. Kamu aja, ajarin nanti. Ini siapa yang sakit? Erwin. Sakit apa? Badannya pusing. Ya, tadi katanya badannya. Suruh beli obat, kan punya duit. Kalau enggak, suruh beli es yang banyak. 5 plastik sekalian ya. Kurang dibilangin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, ini ngaji agak telat.
Para saya baru datang, belum gua napas. Ya, kalau lu mau udah alasan aja tapi lah santri apa lagi. Oke, kita lanjut habis doa. Sekarang wafi takhsisi itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wafi takhsisihi ay takhsisil man'uti, dan dalam mentaksis atau bayan ay mentaksis matbu gitu ya, udah ada itu. Mentaksisnya naat bayan kematbu gitu loh, ngerti? Ay taksisil matbu'i tegasnya dalam mentaksis matbu. Ingkana jika ada apa atau bayan atau matbu'nya sama aja, nakirotan itu nakiro, binaan karena berdasar ala jawazi maji'ihi, atas bolehnya datangnya atof bayan fin nakiroti dalam isim nakiro. Wahua, nah itu kan kalian bisa baca, maksudnya bacanya wahua dan bermula dia, kan wahua dia kan, boleh apa enggak? Bisa enggak baca kalian? Bisa, cuman huanya larinya kemana? Nah, pelan-pelan tuh dibenerin anunya. Kemana saudara Seno? Kok binaan? Wahua, nah ini perhatikan. Dan bermula jawazu maji'ihi fil nakirot. Loh gitu loh. Boleh datang itu maksudnya kan ada, boleh adanya atau bayan dalam isim nakiro. Al asohku itu pendapat yang paling sahih. Artinya kalau pembandingnya asoh kan sahih, kalau sahih nggak boleh, kan begitu kan? Nah itu loh, kalian bisa mentakdirkan domir dua, marjiknya yang benar, itu berarti kalian paham ngaji. Ngerti maksudnya? Nah, kalau ngembaliin marjik aja masih belum pas, perlu deres ulang, deresnya yang tekun, yang serius. Itu maksudnya. Oke, sumahtor kan udah jelas itu. Itu atof kepada yang kemarin. Fa'atfu matanya aja lah. Fa'atful bayani wa tabe' al-musbihu lin-na'ti fi tawdhihi madhuhi ingkana ma'rifatan. Kan kemarin gitu. Atof bayan adalah tabe yang menyerupai na'at dalam menjelaskan tawdhih. Tawdhih itu kan menjelaskan. Tawdhihnya madhu kalau ma'rifat. Nah sekarang wa fi takhsisihi ingkana nakiratan. Atau bayan fungsinya mentaksis madhu kalau atof bayannya isim nakiro. Oke, nanti contoh bawahnya ada. Nah itu maksudnya binaan ala jawazi maji'i bin nakiro, berdasar boleh datangnya atau adanya atof bayan dalam isim nakiro. Wahwa al asoh itu menurut pendapat yang paling sahih. Nyambung kan? Kan berarti paham nih. Oke, nah jadi baca kitab itu ya bukan hanya bisa baca tapi paham. Kalau hanya membaca bisa, senok bisa. Wahwa dan bermula dia pak. Dia siapa? Ya dia pak. Bukan saya, bukan kamu pak. Itu dia. Habis permasalahan kalau begitu. Paham maksudnya? Nah itu maksudnya. Wamin sama, harokatin itu sama, bukan summa. Dan dari sana mana? Ini masalah lagi, ini semisarah lagi. Ayo, dari sana mana? Ya itu tadi, nah ini mulai binaan no. Wamin sama, dan dari sana itu mulai paling enak. Wafi taksisihi ingkana nakirotan binaan ala maji'ihi fin nakirot. Itu lebih enak. Wamin sama,
Dan dari sana atau bayan boleh mentaksis matbuk kalau nakiro. Kan gitu. Itu paling lebih enak. Binaan dan seterusnya. Tulis musal ilainya sama. Sama itu di sana. Di sana di mana, Pak? Di mana, Nok? Pokoknya di sana, Pak. Di sana itu jauh. Jadi enggak di sini, enggak di situ, Pak. Ya di sana. Paham nggak kalau saya ngomong begitu? Ya kagak paham, maka diceploskan, dijelaskan, ditakdirkan musal ilainya sama itu kemana. Dan dalam itu taksis matbuk kalau atau bayarnya berupa nakirah itu maksudnya ikhtaro memilih pada ini pendapat wafi taksisihi ingkana nakirotan. Dan seterusnya tadi, siapa Az-Zamakhsyari itu? Imam Az-Zamakhsyari. Siapa kemarin Imam Az-Zamakhsyari? Pengarang Al-Kashaf tafsir dan pengarang kitab Al-Qamus. Oke? Wabnu Malikin dan Imam Ibnu Malik. Wasahhaha dan mentaskeh pada pendapatnya Imam Az-Zamakhsyari dan Imam Ibnu Malik. Siapa? Ibnu Hisamin, Imam Ibnu Hisam. Walaupun begitu, wa mana'a dan mencegah zalika pada itu. Nah, ini harus tuntaskan juga yang tadi sudah saya jelaskan. Zalika apa, no? Zalika isinya sama tadi, itu sama. Ngerti? Berarti kalau itu apa? Zalika isinya. Musar ilaihnya. Wa mana dan mencegah zalika pada itu taksisihi ingkana nakiratan binaan ala jawazi majihi bin nakirat. Kan gitu. Siapa yang mana? Jumhurun nahwiyina. Jumhur. Tahu jumhur? Kebanyakan mayoritas ulama-ulama Basriyin ya, ulama Basro. Oke? Terus itu apa sub kalau menurut Nusuk? Itu bacanya apa? Lu apa no? Alah yaudah Pak, daripada saya lawan Yusuf Pak, penyot gitu lagi tuh ya. Wa ta'awwalu dan mentakwil kan, makanya begitulah. Tahu takwil kan? Takwil itu di atas tafsir. Wa ta'awwalu dan mentakwil. Siapa? Jumhurul Basriyin pada atau bayan. Oh gitu, ceplosin isinya ma. Ja'a yang datang apa ma? Min zalika dari itu yaitu maja'a min apa isinya zalik ya maja'a nakiratan tadi wafi taksisi ingkana nakiratan gitu loh. Mana tadi ta'awalu ala annahu atas sesungguhnya atau bayan badalun itu badal. Tak satu tulis baru ngeh kalian. Nahwu hadza khatamun khadidun. Hadza bermula ini khatamun itu cincin. Khadidun nah itu atau bayan yaitu besi. Nyambung. Ngopi Mas Heri. Buyang-buyang. Birofi artiin. Lalu kalau membaca birofi dengan membaca rofa, paham kan? Lah iya, apa yang baca rofa? Wah, hadidun itu maksudnya birofi ay al hadida dengan membaca rofa yaitu lafaz hadidun. Ala annahu atas sesungguhnya hadidun bayanun itu bayan. Apa bayan? Penjelas di khotamin terhadap khotam. Khotam ya. Khotam itu maknanya cincin.
Kalau bahasa Jawanya ali-ali. Oh. Zukiro yang disebutkan apa hadith litaksisihi untuk mentaksis khotam. Khotam itu kan matbu. Oke. Udah segitu dulu dah. Ini gua tulis. Biar ini ngapa nggak lu hapus? Tuh. Begini kagak mau ngapus. Anjir ini. Ini masih ada udah bagian enggak? Nih, perhatikan. Kalau kemarin ya kan yang udah dicontohkan Aksama billahi Abu Hafsin Umar. Kan ma'rifat. Oke? Kalau atau bayan ma'rifat fungsinya apa kemarin? Tahu deh. Nah sekarang kan taksis. Oke? Kalau atau bayannya nakiro. Kan gitu. Contoh gampangnya begini. Makanya kalau hanya teori itu kan sebenarnya udah ada contoh. Cuman kalian kurang pati ngeh. Nih. Contoh di situ, perhatikan perempuan juga. Haza, saya bacanya haza. Riu dengerin. Kalau sampai lu ngomongnya haza, ntar gue remet bibirnya lu, ngerti gak? Ini zal apa zai? Kalau zal, haza apa haza? Ya haza, apa pernah saya ngomong haza? Kalau haza begini. Paham gak? Makhrajnya enggak pokro udah kemahi, opar kafir sesat bid'ah. Paham Om? Begitu ngedalil Inas, dulu pernah ada ustazah, wah menggebu-gebu ngedalil itu perbuatan musyrik. Inasirku la zulmun azim. Lah kenapa enggak sirkus saya sekalian ustazah? Saya tertukin begitu. Baca inasirka aja inas sirku. Sampai sin sekalian. Jadi sirkus. Ngerti? Oh. Perhatikan. Hadza. Perhatikan ini cara bacanya. Nanti belakangan ada khotamun, kalau versi di situ hadidun. Ini atau bayan. Hadza bermula ini khotamun itu cincin. Nah, khotam ini kan nakiro, ya kan? Hadidun juga nakiro. Oke? Karena pembahasan kita sekarang atof nasab, maka hadidun bil raf'i dengan membaca rofa lafaz hadidun. Kenapa? Karena hadidun tabe, khotamun matbu. Oke? Pahamin dulu nih. Karena ini nanti boleh hadidin, boleh hadidan, dan keder. Dan tiga-tiganya benar. Loh, coba itu. Nah, karena pembahasan kita sekarang atau bayan, maka hadidun bil raf'i ayil hadidi. Ditafsirkan ayil hadid tadi. Ngerti maksudnya? Tegasnya membaca rofa lafaz ayil hadidah, membaca rofa lafaz al hadid. Cincin ini kan macam-macam. Nih saya pakai cincin kebetulan nih. Dua-duanya pandan, gagangnya maksudnya tuh. Ini besi, hadid, paham itu? Ada cincin itu emas, ya kan? Lu mau kawin sob? Apa lu no? Nah, kalau orang kawin ngasih mas kawin apa enggak? Mahar namanya. Ilok lu ngasih mas kawin sama calon bini lu, lu beliin bekas itu apa? Bekas sil itu loh. Kan ada gelang karet itu ya. Oh bisa dikuap sama calon mertua lu. Menantu kismin amat. Nah ya masa mahar pakai cincinnya karet. Ya. Pakai gelang juga kong. Gelang karet lagi. Anggap apa buat kunciran. Ngerti maksudnya? Nah ada cincin ini emas. Ada cincin itu besi.
Ada cincin itu perak, ada cincin itu tembaga, kan macam-macam. Nah, khotamun artinya kan masih umum. Paham maksudnya? Begitu dikasih lafaz hadidun dibaca rofa, nanti disebut namanya atof bayan. Oke? Ini perhatikan. Kalian kan pemahamannya selama ini kan atof nasak. Ja'a Zaidun wa Amrun. Atof bayan ini belum familiar. Apalagi kalau kalian ngajinya baru kelas jurumiyah, nggak ada emang. Nah, pembahasan atof bayan itu mulai kitab mutamimah. Nah, ini Al-Kawakib Syarah Mutamimah. Nyambung nih. Paham ya? Nanti boleh khadijin. Kalau khadijin bukan khotamun, khotamu. Ini mudhof ilaih boleh. Khadijan boleh. Nanti tamyiz terkibnya mungkin berikutnya ada. Paham nih? Maka kalau khadijan khotamun, yang khotamu itu hanya khadijin. Hadza khotamu khadijin. Nyambung ya? Oke. Lu mau nanya, mau protes gak? Riu, lu kadang-kadang protes mulu. Kalau mau protes mumpung masih ngaji. Aduh, saya mau nanya Pak, bingung Pak yang ditanya. Mahamin ini aja belum paham. Yuk. Oke, lanjut. Biar dapet lah, biar kebanyakan dikit lah. Soalnya abis ini ngaji kita. Nggak ikut no. Ini ikut no, mewakilin Bapak Arifin loh. Bapak Arifin ngaji nggak? Ntar gue WA. Arifin kira gue ngaji nggak pernah ngomong orang dia. Mana Arin? Arin mana? Arifin kong lu ya? Temen gua ngaji. Kong lu ya temen gua ngaji. Barangan dulu. Oke. Qala al-Faqihi. Wah, ini kemarin sebelum ngaji Kawakib itu ngaji al-Fawaqih. Fawaqihul Jamiyah. Qala berpendapat siapa al-Faqihi, Imam al-Faqihi. Maksudnya Imam al-Faqihi itu yang mengarang kitab Fawaqihul Jamiyah, gitu loh, ngerti kan? Berkatanya begini. Fa inna ma qala birrafi. Fa inna ma qala maka bahwasanya berpendapat berkata siapa musannif birrafi dengan lafaz birrafi kan tadi hadza khatamun khadijun. Kan tulisannya kan birrafi kan gitu kan? Li'anahu karena sesungguhnya lafaz khadijun. Kalau enggak li'anahu karena sesungguhnya kejadian, itu aja pemeriksaan aja. Ya juzu itu boleh. Fihi di dalam lafaz khadijun apa an-nasbu membaca nasab, wal jarru dan membaca jar, aidon khali juga. Nih perhatikan, khali juga. Kan berarti sama sebelumnya. Berarti apa nak? Juganya kemana? Ya rofa. Gitu loh, ngerti? Kan dalam lafaz khadijun, kan tadi dibaca apa? Dibaca rofa. Kenapa musannif menekankan birrofi? Karena lafaz khadijun bukan hanya rofa, tapi boleh juga nasab, boleh juga jar. Sebagaimana dibaca roh, nah itu aidon itu ke rofa, gitu loh, ngerti? Nah kalian bisa melarikan aidon, itu berarti juga tanda-tanda udah paham, bisa baca. Nah, begitu loh. Maksudnya paham loh ya. Kalau aidon kan memang juga, aidon kali juga. Lah juganya bagaimana Rio? Ya juga Pak. Pembandingnya jua. Alah, udah habis dah. Kiamat kalau ngaji udah begitu. Oke lanjut. Kama sebagaimana keterangan takut dama yang telah lalu apa mah. Ini dalam bab apa kemarin? Tamyiz ya. Ya iyalah. Ini kan bab apa? Mansubatil asma udah belum?
Belum ya? Udah dibahas kemarin itu kayak dalam bab apa itu. Kalau idhofah kan jelas belum. Kemarin bab apa nah? Biar tahu kalian. Ini tahu apa ya? Lah iyalah, udah kemarin dalam bab apa namanya mahfudzat itu. Kan mahfudzat udah ya? Lah iya, dalam bab mahfudzat itu isim-isim yang dibaca jer, yang dibaca khofat. Kan yang terakhir kan al-mahfudzat bitabaiyah. Iya kan? Bitabaiyah itu diantaranya udah dibahas kemarin. Berarti halaman bentar gue cari. Lu kalau nggak dicolokin matanya Sani minal mahfudzat halaman 42. Pokoknya antara lu kalian cari halaman 40 lebih. Apa halaman? Pokoknya sekitar antara halaman awal itu. Kan huruf dengan huruf jer udah ya. Ya mahfudzat. Nah, halaman 42-an itulah pokoknya lu kalian cari. Biar kita nggak ngomong kosong. Mahfudzun lil mahfudz. Pertama kan mahfudzun bil harfi, mahfudzun bil idhofah. Ya kan? Nah, berarti babul idhofah itu. Lalu. Oh, maksudnya biar kalian ingat. Udah ketemu, ada ketemu. Biar gak ngomong pepesan kosong maksud saya. Halaman 54, ya halaman 54 itu. 54 dan seterusnya lah, pokoknya antara itulah. Nah, halaman 55. Wa khatamu hadidin. Ketemu belum? Agak bawah tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari bawah. Nahu saubi khazin wa babi sa'atin wa khatami hadidin. Udah ketemu? Lah iya udah dibahas. Sembarangan deh. Waduh Pak, saya nggak ikut ngaji Pak, kata Seno. Udah amat lu kan. Sebenarnya mau begitu. Ibaratnya orang berak itu senok itu berak bebel. Begitu udah munduk-munduk keluar, masuk lagi, keluar lagi, begitu keluar, plung, ya, senok. Nggak ngerti maksudnya? Itu maksudnya kama takut dama. Ini dengerin, perhatikan semuanya. Ketika kalian mutolaah kitab, kok ada kalimat kama takut dama? Kejar kaidahnya. Ngerti maksudnya? Supaya kitab yang kalian baca ada kesinambungan pemahaman dan kalian betul-betul paham. Ngerti maksudnya? Jangan diem kama takut jamal. Tinggal cari ini bab apa. Begitu loh maksudnya. Baru ngajinya tahqiq. Begitu loh. Oke lanjut ah. Orang pengen ngabur dikit ya biar dapat banyak. Tapi kan nggak bisa. Aman nasbu adapun bermula membaca nasab hadidan berarti kan fa'alat tamyizi maka atas sebagai tamyiz. Wa amal jarru dan adapun membaca jar lafaz hadidan fa'alal idhofati maka itu atas idhofah mudhof ilaih. Saya rasa nggak perlu saya terangkan lagi, udah paham ya. Lalu udah kemarin udah kelar. Hadza khotamun hadidun. Berarti terkibnya atau bayan. Hadza khotamun hadidan. Berarti tamyiz. Begitu loh. Hadza khotamu hadidin. Berarti itu paham ya? Oke.
wayufariku, dan kalau bahasa Jawanya membedani, kalau bahasa Betawinya apa? Dan tampil beda. Nah gitulah, wayufariku dan berbeda. Maka alam lakopnya Sayyidina Umar itu kan Al-Faruq. Oke? Yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar. Kalau membedakan antara yang hak dengan yang benar itu pakai adab apa pakai ilmu? Woi, pakai adab apa pakai ilmu? Sukanya sering dirancukan oleh orang-orang yang malas, yang nggak mempunyai ilmu. Saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Memang kalian pikir beradab itu nggak pakai ilmu? Ngerti maksudnya? Ngomong aja kalau emang nggak bisa. Kadang-kadang begitu orang untuk menutupi kebodohannya, menyembunyikan diri dengan ucapannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, boleh jadi ucapan Syekh Abdul Qadir ini hak, tapi kalimatu haqqin urida bihal batil. Ngerti maksudnya? Untuk menutupi kemalasannya, kebodohannya. Nah, dengan nyebut begitu, nama Ustadz nggak punya adab. Ya, ngerti maksudnya? Itu kaitannya Al-Faruq. Sayyidina Umar mah tegas, dia berdasar ilmu lah, gitu loh. Oke, lanjut. Wayufariku dan berbeda apa atful bayani, itu failnya udah disebutkan. Wayufariku itu kan di janu ya, dan berbeda dan tampil beda atfal bayani, tegasnya pada atau bayan. Itu kalian anak tuh ya, beri anak aja, robah. Iya iyalah, fi'il, fa'il, maf'ul gitu loh. Wayufariku dan tampil beda apa atau bayan, anak tak pada naat. Antara atau bayan dengan naat itu beda. Bedanya itu kan kalian diharokatin anak tuh, nyambung. Robah, anak ta, maf'ul gitu. Atau bayan beda dengan naat. Bedanya di mana? Fi kaunihi, dalam adanya atau bayan, di marjiknya ke ayat fil bayani, jamid, dan itu berupa isim jamid. Apa isim jamid? Isim yang nggak bisa ditasrif, itu jamid. Ghairu awalin, yang tidak bisa ditakwili, bimustaqin, dengan isim mustaq. Lu ngapain parah? Tengok ngeliat akuarium kosong. Lu emang mau gue ceburin ke akuarium kosong? Ini Najwa ngasih. Kemarin sakit apa? Beriang itu apa? Lu katanya kerja, belum jadi kerja. Kerja aja, kalau emang harus maklum dimaklumi. Ngerti maksudnya? Enggak apa-apa, enggak usah. Dia dimaklumi. Kalau emang libur ya ngaji. Yang kayak Santi, Amalia, sengaja parkir motor di luar, ntar kelayapan. Besok-besok gua kempesin ban baru tahu rasa. Iya. Ya kalau mau udah keluar dibiasain parkir di dalam. Terus cewek kok dengerin, kalau tempat sampah itu udah penuh dan kotor, disikat biar bau anjirnya hilang, ngerti gak? Terus bawa ke atas. Yang kecil kok dibiasain. Lu kemarin katanya sakit, putri, lu sembuh. Minum apa? Baygon. Jangan, Baygon lagi. Ya udah, kalau memang sekarang lagi zamannya begitu, ya maka kalau bisa, ini dengerin, yang gede-gede upayain masak buat yang kecil. Kalau lauk kan yang penting cabai, bawang, apa namanya, garam, micin itu ada. Loh iya kan? Kan tinggal ini, pokoknya dijaga benar-benar. Kalau zaman gak karuan sekarang, yang pancaroba.
Cuman jangan cengeng. Kalau tukang puyeng dikit-dikit mah jangan alasan lu. Alvin. Ya. Pala beta pusing Pak, jedotin ke tembok. Ntar sembuh gitu kan. Nah, pokoknya jangan banyakkan alasan. Nawa itu yang kuat kalian ini. Itu loh, jangan cengeng. Oke Wanaktu dan bermula na'at mustaqun itu isim mustaq. Loh itu loh. Bedanya na'at dengan atof bayan. Kalau atof bayan biasanya berupa isim jamid yang bisa tidak ditakwil. Oke. Sekarang khotamun hadidan. Hadid itu kan isim jamid. Memang bisa kalian tasrif. Haddun, hadda, yahuddu, haddan. Nah, itu khatmah menghukum, bukan hadid. Paham maksudnya? Isim jamid itu isim yang gak bisa ditasrif. Nyambung ya? Tuh. Sementara, ini contohnya. Wana'tu dan bermula na'at itu mustaqun berupa isim mustaq. Contohnya mustaq. Ja'ani zaidun al-fadilu. Itu kan al-fadilu na'at. Oke, al-fadil itu isim fa'il dari fadula ya dulu. Fadlan wa mafdulan fa huwa fadil kan isim mustaq. Oke, sementara hadid kan nggak bisa ditasrif tadi. Oke, pembandingnya au muawwalun bi mustaqin. Au muawwalun atau itu yang ditakwili. Ditakwili itu ya atasnya tafsir tadi sudah dijelaskan. Bimustaqin dengan isim mustaq, isim yang bisa pecah. Mustaq itu mana asalnya kan pecah, berubah. Nah, ini perhatikan contohnya. Marartu bi Zaidin al-Qurasyi. Zaidin itu matbu, al-Qurasyi ya itu Quraisy yang bangsa suku Quraisy. Oke? Quraisynya itu jamid. Oke? Tapi bisa ditakwil. Awit tamari atau penjual kurma. Bapak lu, bapak tamar. Bapak lu kan enggak menjual tamar, ya menjual kurma. Marartu asalnya ini loh, marartu bi Zaidin at-tamari. Yang tukang kurma, penjual kurma ke atau penanam dus kurma atau apalah. Nah, maknanya al-Qurasyi nah, perhatikan. Asalnya kan Quraisyun. Ngerti? Begitu Quraisyun dinisbatkan itu bukan al-Quraisy tapi al-Qurasyi. Ada istilah-istilah tertentu. Makkah kan mim kaf ta. Oke? Begitu dikasih yang nisbat itu taknya dibuang menjadi Makkiyun yang bangsa Mekah, bukan Makkah kemudian Makkatiyun. Apaan lu sok tahu lu Makkati? Madinah Madaniyun. Berarti Madaniyun anu Pak kalau gitu Pak, bukan Madinah Pak. Madaniyun Madiun Pak. Itu memang orang Jawa Timur Madiun. Lu tahu Madiun yuk? Bila nggak usah tahu, itu benar kan? Ai al-mansubi tegese yang dibangsakan ila Quraisyin do kepada kabilah Quraisy, suku Quraisy, yaitu kabilahnya baginda Nabi kan Muhammadin al-Quraisy, gitu kan? Au ila bai'it tamri atau pada jualan tamar tadi loh. Tamar ai ila bai'it tamri dibangsakan kepada penjual kurma. Li'anal mustaqo, nah itu alasannya. Karena sesungguhnya isim mustaq ya dulu itu menunjukkan apa al-mustaq ala maknan mansubin, ala maknan atas makna, sifatnya makna mansubin yang dibangsakan ila ghairihi kepada lainnya mustaq. Sementara wal jamidi dan bermula isim jamid
la dilalata, itu tidak ada petunjuk gampangnya, lahu bagi jamid ala zalika, atas itu apa? Apa? Pri. Nah, benar. Ya dulu ala maknan mansubin, atau ala zalika, atas itu maknan mansubin, karena udah ada la dilalata. Itu yang saya maksud. Kalian bisa menerin, ngepasin marjik yang isi misal udah keren. Berarti kalian udah paham ngaji. Udah gitu aja bagi saya mas. Bilwati dalam peletakan dasarnya. Tuh, nyambung ya. Nih, gua tulis. Gak usah ngebut, gak apa-apa. Nih, ini hadidun. Hadidun ini termasuk tadi disebut isim apa? Jamin. Jamin itu apa? Gak bisa ditasrif, gak bisa berubah-ubah. Ya bisanya rofa, nasob, khofat, oke. Terus rubahnya tasniyah, jamak bisa. Tapi pembandingnya nih, bisa hapus dulu. Ini gara-gara riuk tadi. Ja'ani Zaidun Al-Fadil. Oh, biar paham. Pembandingnya apa tadi? Al-Qurasyi tadi itu loh. Marortu bi Zaidin, biar sama aja sama kita maksudnya. Marortu bi Zaidin Al-Qurasyi, yang gitu. Atau awit tamari. Perhatikan, Zaidun rofa, al-fadil naat atau sifat. Bagaimana? Perhatikan, perempuan juga dengerin, jangan melek. Bagaimana cara membedakan antara atof bayan dengan naat? Simpelnya, kalau atof bayan isim jamid. Isim jamid yang tadi udah dijelaskan. Oke? Kalau naat biasanya isim apa tadi? Mustaq atau yang ditakwili dengan mustaq. Ini mustaq. Oh, mustaqun. Nah, Al-Qurasyi ini dua kalimat. Al-Qurasyi dengan at-tamari ini mustaq, muawwal bil mustaq. Muawwal bil mustaq. Perhatikan. Ini kalau kalian paham, keren. Udah gitu aja dah. Nih, al-fadhil itu kan terambil dari fi'il madhi, umpamanya fadula. Kan bisa ditasrif. Fadula fi'il madhi, yafdulu fadlan. Nah kan fahuwa fadilun, fadzaka mafdulun. Oke? Kan bisa berubah. Al-fadhil ini bisa berubah-ubah. Kalau ini kan bisa rubahnya kan hadid, hadidani, al-hadidat, tasniyah ke jamak, rofa, nasob, khofat. Tapi nggak bisa hadidun kalian tasniyah seperti fadula. Nyambung nih. Begitu juga Al-Qurasyi. Al-Qurasyi nggak mustaq, tapi muawwal bil mustaq. Nah, bagaimana maksudnya ditakwili dengan isim mustaq? Dia bisa diartikan, disejajarkan dengan isim mustaq. Yang bangsa Quraisy itu artinya al-mansub ila Quraisyin. Tuh. Quraisyin lah kan kau bilang. Yang dibangsakan kepada suku Quraisy.
al-mansubnya kan mustaq. Ngerti kan? Maka disebut muawwal bil mustaq. Nyambung nih. Ini biar paham, kalau ini paham aja kalian. Jangan kalian baca nahwu, deres nahwu yang sulit, kemudian kalian tinggal, nggak paham kalian malah. Kejar sampai paham. Bagaimana supaya antara kaidah yang dalam kitab bisa kalian transfer ke pemikiran, ke pemahaman. Nah, semangat pasti kalian ngajinya. Nyambung ya? Tamar juga sama. Ai al-mansub ila baitit tamri. Zaid. Nah, antara al-fazil, al-qurasi, at-tamari ini semuanya adalah mustaq atau muawwal bil mustaq. Sementara hadidun itu adalah isim jamid. Nyambung nih. Itu cara membedakan antara na'at dengan atof bayan. Artinya wa yufariqu an-na'ta. Atof bayan berbeda dengan na'at. Nah itu tadi alasannya. Gitu loh. Jam berapa nih? Berapa menit? Ya kan mau ngaji 46. 46. 46. Gimana? Kalau arahan itu bisa dikasih jenisbat ya. Kalau dikasih jenisbat ya gimana? Ya bisa aja hadza khatamun hadidiyun. Nah kalau itu berarti na'at. Ini bagus juga, perhatikan. Enggak apa-apa nih dengerin. Ini kan Senok bertanya, kalau hadidnya dikasih ya nisbat, boleh apa enggak? Boleh. Cuman tarkibnya karena ini dengerin Panjul. No, dengerin. Gak usah nulis apa sih? Coba lihatin itu Pin. Dengerin. Nulis yang gak ada kaitannya jangan. Berarti kan umpamanya hadza khotamun tapi ditambahin bisa hapus ya. Hadidiyun. Berarti kan kalau hadidiyun bukan sebagai atof bayan tapi sebagai sifat lah. Na'at. Lah kenapa? Karena muawwal bil mustaq. Nyambung no? Paham nggak? Oke. Ada lagi yang nanya. Ayo perempuan. Kalau ada yang mau protes, protes. Lah. Loh kalau saya bisa ya saya jawab. Kalau saya nggak bisa, saya akan tanyakan kepada orang yang lebih alim. Bukan kok saya nggak bisa jawab kemudian saya ngarang-ngarang cerita. Wah malu. Masa saya ditanya sama Aska nggak bisa. Kemudian saya sok pinter ngarang-ngarang, nggak boleh. Bahkan akhlaknya siapa itu? Imam Malik ya. Mangkola la adri fahuwa nisful ilmi. Kan gitu kan? Kalau nggak semua pertanyaan harus kalian jawab semua. Sombong lah nanti jadinya. Oke no? Ada lagi yang nanya? Boleh nggak ada lanjut? Mana tadi? Wa yukhalifun na'ta aidan. Oh benar, an-na'ta itu yang dalam kurung tadi itu loh. Wa yukhalifu dan berbeda. Itu yukhalif itu maknanya sama dengan yufariku itu. Dan makna Jawanya nulayani dan berbeda. Makanya sifat yang keempat itu kan mukhalafatul hawadisi. Wujud tidak Adam kudus fana mukhalafatul hawadis ya kan? Wujud kidam bakok mukhalafatul hawadis. Adam kudus fana masalah. Naat atau bayan berbeda dengan naat. Begitu maksudnya. Wa yukhalifu dan berbeda apa naat atau bayan anak tak pada naat. Aidon kali juga sebagaimana itu tadi wa yufariqu anak tafi kauni jamidan ghairu muawwalin bi mustaqim gitu. Aidon pelarinya biar paham bi anahu dengan sesungguhnya
atof bayan. Qad yakunu itu terkadang ada apa atof bayan? Ada itu a'rofa harokatin. Bukan a'rofa fil madhi, bukan. Isim tafdhil a'rofa itu lebih ma'rifat min matbu'ihi, dari matbu'nya atof bayan. Bal aujaba, bahkan mewajibkan, itu fi'il madhi. Bal aujaba, bahkan mewajibkan hu pada kaunahu, hu takdirnya ai kaunahu a'rafa min matbu'ihi, itu isinya hu. Hu pada adanya atau bayan lebih makrifat dari matbu'nya. Siapa? Ibnu Rusfurin, Imam Ibnu Mas'ud. Imam Ibnu Mas'ud dulu pernah saya baca kitabnya Ibnu Mas'ud. Apa sih? Al-Mawaidul Uskuriyah, itu 40 hadis. Memang isinya ada 42 atau 43 itu. Ya nggak apa-apa, ntar puasa saya baca lagi, nggak apa-apa. Nggak penting ilmu-ilmu kisah-kisah begitu. Nah itu tabaan karena mengikut zahiri kalami Zamakhsyari, terhadap zahirnya Imam Az-Zamakhsyari, wal Jurjani dan Imam Al-Jurjani. Wasoheh, dan bermula pendapat yang soheh itu anna syartahu, sesungguhnya syaratnya atof bayan, kaunuhu itu adanya atof bayan, ajla, itu ajla ya. Setelah lam ada kayak alif nak. Ya ajla itu lebih jelas. Enggal galiyun itu. Enggal mukhatabi, menurut mukhatab, wa illam yakun, dan sekalipun tidak ada inya goyah, dan sekalipun tidak ada apa atau bayan, a'rafa itu lebih ma'rifat minhu dari matbu. Maksudnya begini, wa yuwafiqu itu ntar aja, besok lah. Besok ada apa? Udah, besok udah nutup ini, Bang Arif paling nggak ngecek, besok sore nggak apa-apa ngaji. Jadi gini, perhatikan, atau bayan berbeda dengan na'at, sebagaimana berbeda yang di atas tadi. Na'at itu berupa isim mustaq, sementara atau bayan isim jamid, kan gitu. Berbeda dalam bahwa dalam hal atau bayan itu lebih makrifat daripada matbu'nya. Kalaupun yang paling belakang tadi, kalaupun dia lebih makrifat, minimal ajla, lebih jelas daripada matbu'nya. Oke, itulah pendapat yang diikuti, bahkan diwajibkan oleh Imam Ibnu Usfur, karena mengikut kepada pendapatnya Imam Zamakhsyari dan Al-Jurjani. Oke, nyambung ya? Udah segitu dulu dah. Berapa menit tuh? 53. Udah lah, 53 menit ya. Sementara itu dulu, jadi saya ulas, saya sebelum ditutup. Ini keren dalam arti begini. Nanti diterus di mutolaah supaya kalian terlatih membedakan antara atof bayan dengan na'at. Intinya atof bayan sama na'at hampir sama, kan gitu, cuman ada bedanya. Kalau na'at tadi udah disebutkan isim jamid, isim mustaq atau muawal bil mustaq, sementara atof bayan adalah isim jamid. Oke? Hampir sama dengan badal, nanti ada penjelasannya. Gitu loh. Maka yang paling mendekati tadi mengi'rabi atau bayan, yang paling dekat itu adalah mengi'rabi badal. Nanti di bawahnya ada. Nah itu sampai halaman itu loh yang agak bawah itu, wayasihu atful bayani, wayasihu fi atful bayani ayu roba badala kullin.
Itu loh maksudnya. Nah sampai halaman 90 tengah itu, agak tengah lah, itu nanti masih membahas atof bayan. Jadi pembahasannya jangan kalian pikir ecek-ecek ini. Nah, Santi kalau bisa kok sama Lia, kalau emang lu nggak repot-repot banget, lah ikut ngaji. Karena pendalaman atof bayan itu jarang di kitab-kitab nahwu. Karena yang paling populer itu adalah atof nasak, atof yang pakai huruf atof. Sementara atof bayan itu kan atof tapi nggak menggunakan huruf. Itu sedikit sekali dibahas. Nah ini keren, termasuk dari halaman 88, 89 itu kan hitungannya satu halaman. Itu 2 halaman berarti 2 halaman setengah itu membahas atof bayan. Itu kasih porsi tersendiri kalian deresnya. Paham nggak maksudnya? Supaya benar-benar mencengkram. Jadi didalami, diperhatikan. Nah, kalian mau debat model bagaimana kalau paham malah. Jiwanya jiwa ibarat ayam petarung. Ayam petarung ya siap dulu lah. Kuku. Ngerti kok? Dengan ayam begitu tarung, udah pipi saja. Bagaimana? Saya nggak tahu. Jangan. Lain ceritanya. Begitu. Lah beda kalau tadi suruh ceramah kan kadang-kadang dari jarak tertentu ogah saya. Begitu. Ngerti maksudnya? Kalian wilayah tarung. Kalau ada di Bekasi timbalan Basul Masail debat antara santri lah keren. Kapan nggak ada timbalannya? Nah, coba kalau ada Al Aziz, kemudian ada Al Jannah atau apa, alkohol, umpamanya ya kak, serta al yang lain. Itu jangan ngantuk loh. Orang panjul mau ngantuk, iya kan? Baru hidup. Kalian itu semangat. Kenapa? Malu kalau sampai kalian dikalahkan sama pesantren lain. Bukan untuk menang-menangan, bukan. Tapi ini kaitannya fastabiqul khairat. Apa jalan nyari pesantren yang ngaji nahwu mah? Ngerti maksudnya? Walaupun Al-Aziz mah sebenarnya bukan pesantren. Persiapan untuk pesantren. Nah kan begitu sebenarnya. Oh iya kan? Oke. Nyambung. Ngaji ngantuk mulu Pak Akhir. Oke ya, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.